Hey guys, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Kali ini masih bersama gue Michael Kristiawan. Hari ini gue bakal bahas karena gue rekam nih tanggal 30 Maret bertepatan dengan World Bipolar Day. Jadi hari bipolar sedunia. Gue mau ceritain apa aja sih aspek-aspek yang kalian harus perhatiin ketika kalian mau mengobati atau concern terhadap kesehatan mental kamu. Jadi ketika misalnya kamu punya masalah, atau kamu mau pusing, atau kamu merasa aduh gue bipolar gak, atau gue depresi gak. Nah, lo kan bingung kan maunya kemana dulu nih. Ke curhat ke teman, curhat ke orang tua, atau mau langsung ke psikiater atau ke psikolog, bedanya apa. Dan ya macam-macam nanti bakal gue bahas di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, stay tune. Nah, kenapa awalnya gue mau bikin podcast ini? Karena kemarin itu ada temen gue nanya nih, "Woi Michael, kalau lu pertama-tama nih mau mengobati kesehatan mental lu harus kemana dulu sih?" Sebenarnya teman gue nanya, "Lu pakai dokter yang mana?" Dokter tuh maksudnya psikiater ya. Terus gue bilang, kalau lu ke dokter, lu cuma dikasih obat. Dan lu juga cuman satu aspek doang di hidup lu, jadi lu pakai obat. Nah, cuman kan lu belum tahu obat itu works buat lu nggak. Lu bisa ceritain sih ke dokter itu kalau perasaan lu seperti apa, gelisahnya seperti apa, atau lu anxiety banget, atau lu depresi banget, lu butuh mood lifter, atau lu ternyata terlalu gila sampai lu harus butuh mood stabilizer gitu. Kalau terlalu depresi lu butuh antidepresan. Nah, itu bener bisa dikasih rekomendasi atau resep sama dokter. Tapi kemudian gue cerita tuh sama temen gue itu, gue bilang nih, sebaiknya sih lu tuh memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dan gue langsung kepikiran sih kenapa enggak gue ceritain ini dalam podcast ya, supaya biar orang-orang tuh yang itu teman-teman gue atau pendengar podcast ini yang pengen tahu gimana sih caranya untuk mengobati kesehatan mental bisa dengerin podcast ini. Oke, jadi gini nih, pertama-tama ketika lu atau temen lu cerita nih, aduh gue stres banget, atau gue ngerasa depresi, atau gue ngerasa temen gue tuh temperamennya berubah-berubah, mood swing, atau dia temperamental banget, cepet marah, emosional unstable gitu. Nah, yang paling pertama adalah menurut gue ya, ini subjektif banget sih, jadi bisa bebas pendapatnya. Pertama, itu dari temen deket dulu. Nah, temen deket dulu itu ajak ngobrol. Ini aspek yang pertama nih, adalah temen. Ajak ngobrol, cerita-cerita. Walaupun gak bisa mengobati 100%, misalnya nih ternyata dia terlalu parah atau butuh obat atau butuh konseling, tapi seenggaknya nih step pertamanya adalah temen dulu. Temen aja, coba cari siapa gitu yang bisa lo ngobrol sebentar aja, mungkin 15 menit, 30 menit, seenggaknya lo bisa ceritain gitu. Jangan lo pendem tiba-tiba lo bunuh diri. Nah, bahaya kan. Seenggaknya kalau lo jadi teman yang baik pun dan lo lihat ada temen lo yang lagi bermasalah, lo tawarin buat ngobrol, ketemuan yuk, keluar rumah yuk, ke kafe kita ngobrol sebentar gitu, setengah jam, sejam. Walaupun gak ada yang bisa diobrolin, gak apa-apa, seenggaknya lo bisa membuat temen lo itu escape dari dia punya pikiran. Karena ini mental itu berhubungan sama penyakit yang ada di otak, ada di pikiran lu, ada gak enak deh pokoknya. Nah, pertama tuh temen lu harus bisa support. Lebih baik lagi kalau temennya psikolog. Nih, temen lu bisa support, bisa ajak ngobrol seenggaknya ya. Nah, habis itu temen lu cuma dengerin aja sih kalau gua. Kecuali lu bisa ngomongin yang sesuai dengan expertise lu ya. Contoh misalnya
Temen gue nanya tentang foto ya gue jawab, atau temen gue nanya tentang musik ya gue jawab. Tapi kalau berhubungan sama kesehatan mental, gue minta maaf aja, kan gue bukan capabilitas itu. Nah kemudian step kedua nih yang harus diperhatikan adalah lu bisa ke pilih nih, yang dua ini bisa milih mau ke psikolog atau ke family dulu. Jadi emang ada, kalau gue sendiri sih gue langsung ke psikolog ya, karena emang gue nggak terlalu dekat sama family. Jadi gue ke psikolog. Psikolog itu konselor ya, jadi dia tuh yang gelarnya adalah psikolog, dia kuliahnya psikologis. Kuliah psikologis adalah dia belajar tentang cara memahami manusia. Nah itu emang pelajaran dia, karakteristik manusia, gimana caranya ngobrol. Jadi emang dia ngerti nih, psikolog tuh ngerti kalau lu punya masalahnya A, lu orang tipenya A, ajak ngobrolnya dengan cara A. Nah kalau kita ngobrol sama temen, gue kata-katain atau gue salah ngomong, kan gue gak ngerti. Gue cuma ngomong berdasarkan, kalau kita ngobrol kan berdasarkan ya kebiasaan diri lu kan, bisa aja salah ucap. Nah tapi kalau psikolog, ketika lu ngobrol sama psikolog, konselor yang benar-benar profesional di bidangnya, kalau gue emang biasa ke Live Spring konselor nih, ada di Tanjung Duren, di Medit, atau bisa online via Zoom. Rutin sih gue kira-kira 2 atau 3 bulan sekali gue selalu ngobrol sama psikolog. Nah psikolog itu dia punya expertise di mengenali manusia. Seperti yang tadi gue udah bilang, ketika gue ngobrol sama dia langsung tahu nih, oh Michael tuh orangnya seperti ini. Cara mendekati penjajakan ngobrolnya adalah dengan cara teknologi, metodenya yang ini gitu. Dan ya itu emang works lah, emang udah biasa lah kerjaannya dia. Dan dia bakal bisa cari sampai ke akar permasalahannya di mana. Nah ketika itu dicari, itu bakal bisa ngubah lu. Jadi lu bakal tahu nih permasalahannya di mana. Psikolog boleh bikin alat tes. Jadi nanti bisa lu minta tes, bisa. Gue mau tes dong. Jadi yang lebih lebih klinik lah. Apa yang ngomongnya? Kalau lu cuma ngobrol kan itu kan perasaan ya, feeling ya. Tapi kalau lu ada tesnya gitu, ada datanya, nanti ada datanya tes, lu ngerjain tes, lu karakter orangnya seperti apa, lu ada kecenderungannya takut atau apa, atau menyendiri atau depresi, atau lu malah bahagia. Nah itu bisa kelihatan di tes itu, macam-macam tesnya. Lu mau tes yang mengenali apa nih. Nah itu habis dites baru nanti psikolog bisa mendiagnose. Dia bisa ceritain kalau lu itu ternyata misalnya kena depresi, atau lu ternyata trauma atau apapun. Nah ketika lu punya diagnosis seperti itu, nanti akan di refer sama psikolognya, ini cara pengobatannya nih begini, misalnya pakai apa gitu, atau terapi yang ya itu banyak lah, nanti di psikolog bakal diceritain. Terus ya simple, lu cuman perlu ngobrol sama temen, atau lu coba boleh dia bakal kasih advice cara-caranya, atau kalau dia ngelihat cara lu salah, dia bakal ngasih tahu cara yang menurut dia benar, karena emang dia udah pelajarin. Kalau gue yang ngobrol, kalau yang step pertama tadi ceritanya ngobrol sama temen, kalau temen lu brengsek ya ketika lu ngobrol sama temen lu itu kan dia bakal kasih cara-cara yang kurang baik juga kan, yang belum tentu cocok sama lu. Tapi ketika lu ngobrol sama psikolog, ini bisa ngobrol, bisa lebih works ya. Oke, habis itu step berikutnya adalah mau nggak mau lu harus kasih tahu ke saudara atau keluarga. Lu harus kasih tahu. Step ketiga nih, lu ceritain kalau lu ada di dalam kondisi seperti ini, karena enggak mereka tuh akan bingung, nggak ngerti ini orang kenapa. Nah habis itu kalau emang lu gak deket, lu boleh loncatin step ini ya, lu ke dokter psikiater. Nah di psikiater ini lu bakal ditanyain seperti psikolog lagi, jadi tanyain ngobrol-ngobrol singkat. Tapi psikiater ini gak punya, menurut gue ya, gak punya pengalaman mengobati secara psikologis
dengan sedalam psikolog, karena beda. Dia itu secara medis, dia tahu nih, oh penyakit ini gejalanya seperti ini, pengobatannya pakai obat ini gitu. Bisa. Nah, ketika lu udah dibantu obat sama psikiater, lu dapat dikasih obat. Biasanya obat-obatannya itu nggak boleh dijual bebas. Jadi lu nggak bisa tuh buka Tokped terus lu cari di Google. Gue nggak saranin sama sekali lu cari di Google terus lu buka obatnya lu cari di Tokped. Nggak gue saranin, karena lu harus under resepnya dokter yang tahu nih berapa miligram obat ini akan ngefek di keadaan lu. Bahkan lu bisa nanya, dok, dosis minimum paling minimnya berapa gitu, bisa. Kalau gue kan emang udah berapa tahun, ada kali 9 tahun gue melakukan terapi seperti ini, dan gue tahu ketika gue lagi dalam keadaan yang parah nih, dalam tanda kutip ya, karena yang ngerti itu cuma lu doang. Parahnya itu cuma lu doang yang ngerti, sampai lu gak bisa ngapa-ngapain. Nah, dosisnya gue udah tahu berapa miligram. Jadi gue akan minum misalnya 1 dosis atau 1,5 dosis gitu. Kalau nggak beres. Habis itu ketika lu udah lumayan stabil, lu boleh turunin dosisnya sampai habis, sampai lu nggak usah perlu minum lagi. Ini kalau gue ya. Tapi namanya penyakit mental itu pasti akan terus selalu ada, menurut gue banget nih, subjektif ya. Karena lo hidup di dunia ini pasti ada masalah dong. Nah, masalah itu akan mengefek ke mental health lo. Nah, cara paling gampangnya sih ya terapi sama psikolog sama plus psikiater. Jadi dua nih, lo dikasih segi psikologisnya sama segi medisnya. Itu terus itu hal yang tentang psikolog ya, tentang medis. Obatnya ya lu minum. Obat tuh akan membantu lu lebih cepet aja sih otaknya untuk jadi normal lagi. Jadi misalnya lu depresi dalam banget, lu kayak ada di ruang gelap, terjun ngumpet hitam gitu. Dengan obat lu akan bisa lebih naik moodnya dan normal kayak biasa gitu sih. Nah, itu yang gue alamin. Nah, kalau pikiran masih kacau ya wajar, karena belum diubah sama psikolog cara berpikirnya. Makanya lu perlu ngobrol juga sama konselor. Oke, nextnya adalah tentang kerohanian. Nah, biasanya di gereja-gereja itu ada konselor rohani gitu. Walaupun dia bukan berbasis psikolog, tapi dia punya sertifikasi konseling. Nah, itu di gereja pasti ada biasanya ya. Cuman gue malesnya adalah ketika lu ngobrol sama orang gereja atau pendeta atau konselor rohani itu, dia selalu mengaitkan dengan tingkat kerohanian. Wah, lu kurang berdoa, lu kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Ya gitulah. Nah, ini yang gue sangat saranin sih sebenarnya, karena bakal ngejudge lu sebagai orang berdosa banget yang jauh dari Tuhan. Tapi kalau lu ada teman baik gitu di gereja, pendeta yang cukup dekat, ya lu boleh ajak ngobrol. Jadi gue pernah nih, kalau kasus gue nih adalah gue ketemu gembala gereja gue ketemu konselornya, gue ketemu pendeta dari gereja lain, pendeta yang gue kenal, gue ajak ngobrol nih. Mereka cuma bilang, ya lu kurang berdoa, lu kurang bersyukur, lu harus lebih bersyukur, lu harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan, ikut saat teduh lah, ikut persekutuan doa, aktif melayani. Tapi tetap aja gue terjebak dalam mental health yang kurang baik kesehatannya. Ternyata gue pernah ngobrol juga akhirnya sama pendeta yang memang dia psikolog dan punya sertifikasi konseling. Dia ngobrol sama gue kira-kira sejam. Dia bisa tahu kalau gue itu memang perlu terapinya menggunakan obat, yaitu medis ya. Ya udah, langsung pendeta itu gue suruh bilang nih, lu coba dong tolong ngomongin ke semua pendeta yang konselingin gue kalau gue emang harus butuh obat. Ya udah, akhirnya dia ngobrol tuh sama
pendeta-pendeta yang lain, dan pendeta-pendeta yang lain akhirnya terima. Oke, ya udah nggak apa-apa, Michael mau butuh obat, ya udah oke. Dan ternyata setelah gue minum obat, ya hidup gue jadi lebih bisa seperti manusia gitu. Kira-kira itu ya. Jadi tadi gue ulangin, yang pertama lo harus ke teman dulu, punya teman dekat atau jadi teman yang baik buat teman-teman yang memang lagi down, lagi punya masalah dengan mental health. Terus yang kedua, boleh coba cari bantuan psikolog. Kalau gue biasa ke Life Spring Counselor, itu konselor rohani. Itu banyak lah di Jakarta, kayak Ibunda, kayak apa lah gitu, ada lah harusnya. Atau di setiap rumah sakit ada psikolognya. Yang ketiga, lu boleh ngobrol sama keluarga. Yang keempat, lu harus ke dokter kalau memang dirasa perlu ya. Sama lah kayak lu lagi sakit kepala gitu. Sebenarnya lu istirahat, tidur, berdoa cukup sih, sembuh kan. Tapi kalau lu minum Panadol kan ya sejam langsung hilang tuh sakit kepala. Ya bedanya itu. Terus yang kelima, ke gereja atau ke tempat kerohanian. Jadi ada 5 aspek itu yang gue bisa sharing tentang bagaimana cara lo bisa memperbaiki keadaan mental health lo. Itu aja yang mau gue sharingin. Buat kalian yang masih ada pertanyaan atau mau ngobrol sama gue, atau ya bisa lah follow di Instagram @_hellomichael. Kalau lo dengerin podcast ini ya sharing juga lah, lo share boleh lah, terus tag gue. Thank you, have a nice day, bye bye.